Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kali ini kami berbagi kisah yang insya Allah bisa memotivasi kita semua. Amin ya robbal alamin. Kisah ini diceritakan seorang pedagang hewan kurban tentang sebuah kejadian yang membuat hatinya amat tersentuh. Hari itu seorang wanita datang memperhatikan dagangan saya. Dilihat dari penampilannya seperti tidak mampu membeli. Namun tetap saya coba hampiri dan menawarkan kepadanya. "Silakan Bu." Lantas ibu itu menunjuk salah satu kambing termurah sambil bertanya, "Kalau yang itu berapa Pak?" "Yang itu 1.700.000 Bu," jawab saya. "Harga pasnya berapa?" tanya kembali si ibu. "1.600.000 deh. Harga segitu untung saya kecil, tapi biarlah." "Tapi uang saya hanya 1.500.000 rupiah. Boleh Pak?" pintanya. Waduh, saya bingung, karena itu harga modalnya. Lalu saya berembuk dengan teman sampai akhirnya diputuskan diberikan saja dengan harga itu pada ibu tersebut. Saya pun mengantar hewan kurban tersebut sampai ke rumahnya. Begitu tiba di rumahnya, astagfirullah, Allahu Akbar, terasa menggigil seluruh badan karena melihat keadaan rumah ibu itu. Rupanya ibu itu hanya tinggal bertiga dengan ibunya dan putranya di rumah gubuk reot berlantai tanah tersebut. Saya tidak melihat tempat tidur kasur, kursi ruang tamu, apalagi perabot mewah atau barang-barang elektronik. Yang terlihat hanya dipan kayu beralasan tikar dan bantal rusuh. Di atas dipan tertidur seorang nenek tua kurus. "Mak, bangun Mak. Nih, lihat saya bawa apa," kata ibu itu pada nenek yang sedang rebahan sambil akhirnya terbangun. "Mak, saya sudah belikan emak kambing buat kurban. Nanti kita antar ke masjid ya Mak," kata ibu itu dengan penuh kegembiraan. Si nenek sangat terkaget, tapi nampak jelas raut bahagia di wajahnya. Ia segera berjalan keluar dengan langkah yang gontai karena usianya yang senja. Sambil mengelus-elus kambing, nenek itu berucap, "Alhamdulillah, akhirnya kesampaian juga kalau emak mau berkurban. Nih Pak uangnya, maaf ya kalau saya nawarnya kemurahan, karena saya hanya kulik nyuci di kampung sini. Saya sengaja mengumpulkan uang untuk beli kambing yang akan berniatkan buat kurban atas nama emak saya," kata ibu muda itu. Kaki ini bergetar, dada terasa sesak sambil menahan tetes air mata. Saya berdoa, "Ya Allah, ampuni dosa hamba. Hamba malu berhadapan dengan hamba-Mu yang pasti lebih mulia ini. Seorang yang miskin harta namun kekayaan imannya begitu luar biasa." "Pak, ini ongkos kendaraannya," panggil ibu itu. "Sudah Bu, biar ongkos kendaraannya saya yang bayar," kata saya sambil menyembunyikan mata saya yang sudah berkaca-kaca. Saya cepat pergi sebelum ibu itu tahu kalau mata ini sudah basah, karena tak sanggup mendapat teguran dari Allah sudah mempertemukan dengan hambanya yang dengan kesabaran, ketabahan, dan penuh keimanan ingin memuliakan orang tuanya meski dengan segala keterbatasan ekonominya. Masya Allah, untuk mulia ternyata tidak perlu harta berlimpah, jabatan tinggi, apalagi kekuasaan. Kita bisa belajar keikhlasan dari ibu itu dengan menggapai kemuliaan hidup, bukan untuk dirinya, tapi demi ibundanya tercinta. Berapa banyak di antara kita yang diberi kecukupan penghasilan, namun masih saja ada keengganan untuk berkurban. Padahal bisa jadi harga handphone, jam tangan, tas, ataupun aksesoris yang menempel di tubuh kita, harganya jauh lebih mahal dibandingkan seekor hewan kurban. Namun selalu kita sembunyi di balik kata tidak mampu.